Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aindatun Solang, NIM 2154-20108, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis, Universitas Pembangunan Indonesia Manado, UNPI Manado. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai peranan penyuluhan pertanian. Baiklah, kita masuk pada penjelasannya, yaitu beberapa hasil penelitian melaporkan generasi muda kurang tertarik menekuni usaha pertanian. Generasi muda memiliki minat yang rendah untuk beraktivitas pada bidang pertanian. Demikian juga, sebagian besar orang tua kurang berminat apabila anaknya menjadi petani. Kapasitas dan kemandirian pelaku muda agribisnis relatif terbatas, atau Setiawan Sumardio Titjroponoto et al. 2015. Tenaga kerja bidang pertanian semakin berkurang sebagai akibat sedikitnya generasi muda yang menekuni bidang pertanian, atau Wardani and Eniwarduni 2018. Akibat dari hal tersebut, jumlah petani di Indonesia menurun 15% dari tahun 2003 ke 2013. Keberlanjutan usaha pertanian pada petani muda menjadi keberlanjutan usaha pertanian pada petani muda menjadi bahan perhatian serius, mengingat beberapa kasus sebagai alumni magang Jepang diketahui ada yang tidak melanjutkan usaha pertaniannya sebagai pemuda pedesaan, meninggalkan usaha pertanian di desa dan pergi ke kota untuk bekerja pada bidang non-pertanian. Demikian juga ada sebagian anak petani yang sudah terlibat dalam pertanian orang tuanya tetapi tidak melanjutkan usaha pertaniannya. Temuan awal diketahui bahwa salah satu alasan beralihnya mata pencarian generasi muda dari petani ke sektor lain karena rendahnya pendapat bersih dan persaingan pemasaran produk pertanian yang ketat. Namun demikian, beberapa petani muda yang kreatif dan inovatif dapat bertahan dan mengembangkan usaha. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode survei. Metode survei yaitu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara aktual bagi tantangan institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu daerah. Keterangan secara aktual atau Nazir 1983-65. Lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja atau proposif, yaitu di Kecamatan Sungai Piyuh mewakili wilayah petani dan Kecamatan Anjongan mewakili wilayah pedalaman Kabupaten Pontianak. Populasi jumlah anggota Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan untuk Kecamatan Anjongan Kabupaten Pontianak sebagai perwakilan wilayah pedalaman sebanyak 1.232 jiwa atau terdiri dari 5 Gapoktan. Dengan sampel penelitian 67 petani serta Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak sebagai perwakilan wilayah petani sebanyak 3.184 jiwa atau terdiri dari 9 Gapoktan. Dengan sampel penelitian 66 petani, penelitian ini menggunakan uji validitas menurut Ridwan atau 2007-348. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai tingkat yang validitas tinggi, dan sebaliknya bila tingkat validitasnya rendah, maka instrumen tersebut kurang valid uji reliabilitas. Penyuluhan sebagai pembimbing. Penyuluhan pertanian sebagai pembimbing merupakan guru bagi petani dalam pendidikan non-formal. Penyuluhan harus mempunyai gagasan yang kuat serta demonstrasi yang tepat untuk memberikan contoh kepada petani. Peran penyuluh sebagai pembimbing menurut penilaian dari petani memperoleh nilai persentase 49,46%. Artinya, secara umum, kinerja penyuluh pertanian sebagai pembimbing berada pada kategori cukup baik. Berdasarkan hasil uji tes parsial
penyuluh sebagai pembimbing memperoleh nilai signifikan 0,041 atau lebih dari kurang dari 0,25, yang berarti berpengaruh signifikan. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Susrusa. Penyuluhan pertanian sebagai pembimbing memiliki kinerja yang sangat baik karena penyuluhan memiliki gagasan yang tinggi dan mampu memberikan bimbingan kepada petani melalui pendidikan non-formal untuk mengatasi hambatan serta bantuan permodalan. Peran penyuluhan pertanian sebagai pembimbing kinerja dalam pembuatan jadwal penyuluhan untuk petani dirasa sudah cukup baik untuk petani di Desa Cibuniasi dengan pertemuan 2-4 kali dalam 1 bulan. Menurut petani, jika kegiatan penyuluhan terlalu sering dilakukan, akan mengganggu aktivitas kegiatan bertani yang dilakukan oleh petani. Kegiatan penyuluhan juga selalu dihadiri penyuluh untuk menyampaikan gagasan dan pengetahuan tentang teknik budidaya padi sawah dengan metode yang mudah dipahami petani sehingga pengetahuan petani semakin bertambah. Penyuluh sebagai teknisi. Peran penyuluh sebagai teknisi adalah membantu petani mengembangkan usaha taninya dari segi teknik seperti pelatihan cara penanaman padi sawah yang baik, dan penyuluh harus memiliki pengetahuan serta keterampilan teknis yang baik. Sektor total yang diperoleh peran penyuluh sebagai teknis adalah 637 dengan persentase 46,83%, berada pada kategori cukup baik, sedangkan berdasarkan hasil uji T parsial memperoleh nilai signifikan 0,528 atau lebih besar dari 0,25, yang artinya peran penyuluh sebagai teknisi belum berpengaruh signifikan terhadap produksi padi sawah di Desa Cibuniasi. Peran penyuluhan sebagai teknis belum terlaksana dengan baik karena menurut Putra Al 2018 dan Suparman 2017, penyuluhan pertanian seharusnya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik untuk menyampaikan materi dan demonstrasi kepada petani, karena teknologi dan inovasi memerlukan arahan dan bimbingan dari petani agar bisa diterapkan dengan baik oleh petani. Jadi kesimpulannya, peran penyuluhan pertanian cukup berperan baik terhadap peningkatan produksi usaha padi. Peran penyuluhan petani sebagai penasehat teknisi, penghubung, dan organisator di Kecamatan Sui Piu terhadap peningkatan produksi usaha tani padi lebih baik dibandingkan Kecamatan Anjongan, sedangkan peran penyuluhan petani sebagai agen pembaharu di Kecamatan Sui Piu dan Kecamatan Anjongan mempunyai peran yang sama terhadap peningkatan produksi usaha tani padi. Perbedaan peran penyuluh pertanian di Kecamatan Sui Piu dan Kecamatan Anjongan terhadap peningkatan produksi usaha padi diduga perbedaan pendidikan petani dan kemampuan penyuluh dalam melakukan penyuluhan. Baiklah, itulah penjelasan sedikit dari saya mengenai peran penyuluhan pertanian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baiklah, pada kesempatan ini juga saya akan memperkenalkan kampus kami, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau UNPI Manado. Di kampus kami memiliki beberapa fakultas, dan saya sebagai mahasiswa dari Fakultas Pertanian Program Studi Agrobisnis, saya akan memperkenalkan fakultas saya. Fakultas Pertanian Program Studi Agrobisnis sudah terakreditasi B. Jadi bagi kalian yang ingin melanjutkan studinya, saya rasa UNPI Manado Fakultas Pertanian bisa menjadi pilihan. Ayo gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya bangga menjadi mahasiswa dari UNPI Manado. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor,
perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.